Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Waalaikumsalam. pemirsa PKTV yang berada di Kutai Kartanegara, Samarinda dan juga Kutai Timur? Berjumpa lagi bersama saya Rahmat Alita di program Bincang Parlemen. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Kota Bontang yang belum lama kemarin ini ikut pelantikan anggota Dewan yang baru nih. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sumardi Syawal. Kita akan ngobrol panjang dengan beliau, namun sebelumnya kita akan sapa dulu dan ingin tahu dulu bagaimana background seorang Bapak Sumardi ya. Oke, Assalamualaikum Pak Sumardi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah Mbak Rahma. Ya, Sehat? sehat ya Pak ya. Ya, Oke. alhamdulillah sehat. Bagaimana kesan-kesannya Pak, bahagia atau seperti apa setelah dilantik selama perjuangan kemarin ya, akhirnya sesuai dengan targetnya, bisa duduk Pak? Ya, alhamdulillah bahagia sih enggak, tapi ya biasa-biasa aja saya. Karena itu amanah dari rakyat untuk kita jalankan. Mudah-mudahan amanah itu bisa menjalankan dengan sesuai dengan harapan masyarakat Bontang tentunya. Ya. Khususnya Dapil Bontang Utara, umumnya di seluruh Bontang. Ya. Dan warga Bontang lah. Kami alhamdulillah bisa terpilih dan kemarin tanggal 15 Agustus ya. 2024 telah dilantik sah menjadi anggota DPRD Kota Bontang, Mbak Rama. Ya, dari Partai Demokrat dari Partai Demokrat. Yang dalam hal ini ketumnya Mas AHY. Oh, Pak AHY ya. Iya. Oke. Baik, sebelum saya tanya lebih jauh nih Pak tentang bagaimana perjalanan sewaktu pencalekan hingga ini sudah beberapa kali ngantor ya Pak ya. Iya. Saya ingin tahu dulu backgroundnya seorang Pak Sumardi Syawal, kenapa bisa sampai di Kota Bontang dan banyak orang nih jadi kenal dengan Pak Sumardi dengan tagline-nya ya, sedulur Sumardi. Iya. Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Mbak Rama. Dulu saya sebetulnya tahun 87, 88, 89 itu pernah ke Bontang. Alhamdulillah, jadi kalau Bontang kata orang Kalimantan Timur kalau udah pernah minum airnya makam pasti balik. Itu mitos atau tapi kenyataannya benar. Benar. Ya. Saya tahun 87, 1987, 88, 89 di Bontang. Tahun 90 saya meninggalkan Bontang, langsung ke Jakarta, habis Jakarta ke Palembang, balik lagi ke Lampung, baru ke Padang, habis Padang dipindah lagi ke Jambi, tepatnya di Kerinci. Setelah itu kami dipindah ke Pekanbaru. Itu saat itu apa pekerjaan Bapak? Saya sebagai supervisor monitor untuk pekerjaan irigasi atau bendungan, ya termasuk normalisasi air. Dalam ini yang kita monitor, yang kita awasin itu dump truck, eskavator, bego juga eskavator, vibro, karena bikin jalan Mbak, bikin jalan baru, terus vibro, grader itu. Waktu itu kami ikut PT Pembangunan Perumahan, terus sama Lamtorogung. Dalam ini direktur utamanya Bu Tutut. Tutut. Jadi kerjasama itu. Jadi waktu itu ya pindah-pindah namanya. Setelah itu setiap ada pembuatan perumahan, perumahan gitu ya, atau irigasi jalan itu. Kalau waktu itu yang ngurusin dari PT-nya. Saya sebagai supervisor. Ya. Waktu itu bikin bendungan Perjaya itu mengairi kurang lebih 1.500 hektar. Itu kabupatennya Ogan Komering Ulu. Tapi tahun berapa itu orang Tran, saya mungkin belum lahir dari sana, itu orang cucunya, neneknya, anak-anaknya udah tua-tua semua. Ya. Bahkan waktu itu saya pernah melihat waktu Bapak Soeharto belum lengser itu panen raya di sana, makanya dibikinkan irigasi itu, Mbak. Itu. Saya terakhir kerja di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang itu tahun 98. Nah, setelah itu masih di satu PT itu?
Iya, satu PT itu. Hmm. Setelah itu Krismon saya di PHK. Ya, Jangankan saya, direktur saya aja di di PHK, Mbak. PHK, apalagi Itu. karyawannya gitu Iya. ya, Pak. Karena Krismon itu kan bonus besar-besaran, Mbak Rama. Wah, Hmm. itu tahun 98 bulan Mei. Saya Ya, masih ingat itu. ke Kota Bontang Pak ya, dan Iya. akhirnya kembali lagi ya. Iya, saya menginjak Bontang itu pertama tahun 1987, tapi bulannya saya lupa. Terus 88 Itu sudah berkeluarga ya Pak? belum. Oh, belum. Saya nikah tahun 93 nggih. Hmm. Saya waktu itu ngerjain LPG sama Tren E, Mbak, pembuatan pabrik Ya. pabrik PT Badak, tapi Tren E. Kan Tren itu ada A, B, C, D, E, F, G, H sampai 8 kan. Tapi waktu itu saya kena Tren E-nya. Tren E. Ya. Tren E, saya di situ survei sama operator, jadi ya apa ya, istilahnya ngecek-ngecek tanah, elevasi tanah, ketinggian yang perlu dipotong itu. Saya itu operator sama survei lah itu. Iya. Itu Oke. bagian survei. Baik, habis itu kena ini ya, Krismon itu tadi Iya, ya, akhirnya 98 kembali Mei. lagi ke tempat asal di Sragen itu Pak ya. Iya. Nah, kemudian bisa sampai ke Bontang lagi, seperti apa Pak? Saya di Sragen ya, namanya ada uang waktu itu, saya 98 rencana nggak mau merantau lagi, Mak. Saya bikin rumah. Jadi bikin rumah itu di pinggir jalan raya antara Sragen, Madiun, Solo, arah ke Jogja itu saya di Sragen itu saya bikin rumah rencana untuk usaha, tapi ya kehendak nggak ada hobi, Mbak. Ya. Jadi malah bambung ya. Ya. Ya, terus tahun 2000 ada pekerjaan katanya di luar Jawa, tepatnya kok di Bontang. Saya bikin lamaran itu. Nah, pas itulah saya dikirim sini ke Bontang sini. Ya. Di PT Badak bagian pelabuhan, tepatnya di Departemen Marine, Storage Loading dan Marine, Mbak. Itu saya ngurusi kapal. Ya. Pertama PT Badak charter sewa kapal dari perusahaan kami PT Pal Marine Service. Habis itu ngurusi surat-surat, terus kru wing itu kru yang menjalankan kapalnya PT Badak itu. Ya. Sampai alhamdulillah sampai hari ini saya masih statusnya masih bekerja, tapi saya udah mengundurkan diri tanggal 5 Agustus kemarin, Mbak. 5 Agustus 2024 kami sudah tidak punya job lagi, enggak mulai kerjaan lagi di dalam. Tapi untuk PT Malmas tetap masih kerja di dalam, masih nangan. Pegang dua ini ya, dua PT gitu sebelumnya Pak, atau gimana? Bukan satu aja, tapi saya mulai tanggal 5 Agustus 2024 kemarin saya udah resign lah. Jadi ini sekarang PT Palmas. Ya, dipegang oleh nyonya. Oh iya, gitu. sama istri ya. Oke. Sah. Semuanya ada bednya, semua udah komplit, udah bekerja sih. Waktu itu memang sudah saya sampaikan ke manajer Marine, ini pengganti saya, ke KSOP saya kenalkan semua. Ini bahkan direktur kami sama direktur PT Pal Marine Service sudah ACC. Ya apa-apa Pak Mati, yang penting. Iya, karena kan di situ Pak Mardi masih tetap ada di belakang pekerjaan istri gitu ya Pak ya. Oke, baik. Itu berjalan sampai akhirnya 2024 Bapak nyalek itu ya. Iya. Nah, kemudian saat itu apa yang membuat Pak Sumardi ingin maju di legislatif ini? Ini ceritanya panjang, Mbak. Gini, saya kemarin itu bukan saya diajak sama PKB, terutama waktu itu ya mohon maaf Pak Basri Raso sebagai wali kota. Saya ikut di PKB. Nah, saya punya SK itu, saya wakil PKB Bontang. Jadi setelah Pak Basri ketuanya, saya wakilnya. Berjalannya waktu, saya punya feeling kalau saya di PKB, karena kompetitor saya kuat-kuat di Bontang Utara, akhirnya saya mundur, Mbak, dari PKB. Dari PKB mundur, itu saya udah nggak mau terjun ke politik lah. Tapi kok di banyak teman-teman yang ngerayu, semuanya lah. Kenapa saya bisa berlabuh di Demokrat? Ya mungkin rayuannya Demokrat waktu itu agak memenangkan hati ya Pak ya. Memenangkan hati.
hati, Ya, ya memenangkan hati saya. ya. Gitu. Oke, akhirnya melabuhkan hati tadi ya ke Ya, ke Demokrat, Pak. Nah, Demokrat. saat itu apakah ada masukan-masukan juga dari sedulur-sedulur Sumardi ini, Pak? Terutama dari kakak, adik, dan keluarga, istri. Mhm. Nah, adik saya kumpulkan waktu itu, kakak saya kumpulkan, ini ada tawaran Demokrat, saya mau nyalonkan legislatif, DPRD, Mhm. kira-kira nyupot nggak adik sama kakak, sama mas-mas saya. Mhm. Ya, semuanya istri juga nyupot, oke nggak apa-apa kalau Demokrat, Mhm. maju aja. Mhm. Alhamdulillah setelah itu saya diridhoi, saya setor, ya syaratnya kan kakak, ijazah terakhir, KTP, Mhm. itu saya setorkan ke Demokrat, dalam hal ini ke sekretaris Demokrat, saya dibikinkan KTA Mbak langsung. Mhm. Seminggu langsung jadi KTA-nya. Wah Ya. cepet banget gitu. Mhm. Setelah jadi, saya ditetapkan sebagai istilahnya ya kadernya Demokrat Ya. waktu itu. Mhm. Terus gak lama kok ada pemilihan legislatif, calon anggota DPRD, Mhm. itu saya ditawari langsung. Ya kalau saya ditawari, saya tapi minta milih nomor. Kalau saya dikasih nomor 2, insya Allah saya mau. Mhm. Alhamdulillah sesuai dengan keinginan kami disetujui. Saya nomor 2, Hmm. nomor 1 Bang Udin doang, nomor 2 Ya. saya. Hmm. Itu akhirnya ya sampai istilahnya saya perjuangan ini juga nggak saya beban saya nggak berat, nggak saya santai, tapi dengan semangat Hmm. saya alhamdulillah bisa diterima di hati masyarakat. Jadi pertama itu yang saya perjuangkan itu bersilaturahmi, khususnya Hmm. di wilayah Buntang Buntang Utara, Mbak. Utara, Iya, ya. itu mulai dari Guntung, Mhm. Luktuan, terus BSD juga, Ya. keliling lah pokoknya, Mhm. termasuk Buntang Kuala, Buntang Baru, Mhm. termasuk Kelurahan Gunung Laini Saat gitu. itu Bapak ngumpulkan gitu atau ya door to door gitu aja, Pak? Waktu itu ya door to door sama saya Mbak, waktu ngumpulkan ini saya memang nanggap kuda lumping. Jadi Oh. Guntung saya tanggapkan kuda lumping. Terus saya sambutan kan, mohon Hmm. doa restunya insya Allah saya mau nyalonkan anggota dewan. Iya. Guntung, terus di Luktuan itu 2 kali. Mhm. Terus di Patimura itu atletik itu juga pernah. Mhm. Pokoknya itulah. Saya merangkulnya pakai itu, pakai seni. Iya. Kadang-kadang juga pakai campur sari saya sendiri. Itu Mhm. saya bikin hiburan untuk mengumpulkan teman-teman sedulur Sumardi itu. Iya. Gitu. Oke. Baik, saat itu apa Pak yang membuat motivasi apa yang membuat Pak Sumardi bertekad untuk menjadi anggota dewan? Apa yang ingin diperjuangkan? Ya memperjuangkan yang jelas saya juga nggak terlalu muluk-muluk, intinya memperbaiki Kota Buntang yang sudah baik, saya tingkatkan lagi lebih baik dan tepat sasaran, maksudnya benar-benar dana yang APBD ini nanti bisa pada tempat yang kita harapkan, Mbak. Terutama ini kan namanya wilayah Buntang kan juga sebagian juga belum ada kesentuh kayak jalan di Luktuan itu saya lihat gang-gang itu masih ada yang belum halus, itu perlu diperjuangkan. Jadi jangan tebang pilih, jadi semuanya diratakan. Iya. Kalau kan Buntang ini sebetulnya kan kalau ngaturnya enak, Mbak Iya. Rama. Ya mohon Karena maaf, kotanya kecil aja gitu ya, saya Pak ya? mohon maaf bukannya saya. Mhm. Yang jelas karyan PKT udah diurus sampai PKT yang di PC itu udah Iya. di luar tanggungan kami. Betul. Terus di PT Badak juga gitu, di PC PT Badak itu udah semuanya dijamin sama perusahaan PT Badak. Iya. Jadi mungkin karena kurang tepat sasaran aja, kurang mengena Mhm. itu daerah yang perlu diprioritaskan itu kan ada kayak daerah ya masih perlulah yang diperjuangkan supaya masyarakat Buntang itu benar-benar menikmati apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sebabnya saya lihat APBD di Buntang ini insya Allah Tinggi ya. 2025 itu besar, Mbak. Iya. Besar sekali. Iya. Gitu. Besar sekali. Mudah-mudahan APBD itu benar-benar Bisa terserap ya, Pak ya. terserap dan benar-benar tepat sasaran, Mbak. Iya, betul. Tepat sasaran, nggak mubazir lah. Iya. Gitu. Saya intinya itu.
Ya mudah-mudahan kita semuanya ini kalau niat baik, insya Allah dijabai lah. Saya juga saya ini dari anaknya orang ya seorang orang tua yang pegawai negeri dulu, yang golongannya kecil sekali, pernah namanya menderita itu juga pernah, makan seadanya, namanya keluarga banyak, Mbak. Keluarga saya itu 7. Gitu. 7 bersaudara Iya, ya? 7 bersaudara. Saya nomor 4. Saya nomor 4. Orang tua, ayah itu, Sawal itu namanya kan Sawal. Itu istilahnya pegawai negeri yang tahun waktu itu aja, aduh susah. Ya mohon maaf, saya bukan istilahnya telur aja dikasih kelapa, dipotong-potong, ini nanti bagiannya masmu, ini adikmu, supaya banyak itu. Jadi telur satu itu dikasih parutan kelapa itu, Mbak, biar dapatnya banyak. Karena intinya bapak saya, walaupun bapak orang tua saya begini, anak saya harus, alhamdulillah Mbak, keluarga saya itu ya 7 bersaudara itu ya, itu semuanya jadi bener. gitu ya Pak ya. Pertama itu Suwanti itu alhamdulillah dulu ya juga lumayan. Suaminya mbakku juga lumayan, pegawai negeri dua-duanya. Terus kakak saya dulu juga ada nakoda kapal itu, Haji Suwarjo. Terus Mas Warno itu sempat kepala Bank Mandiri Lutuan, Bank Mandiri ini Gunung Sari Ahmad Yani itu juga pernah di Melak itu 4 tahun kakak. Terus adik saya yang Suhartati itu yang punya soto daging Sragen itu rumahnya di sini. Itu terus adiknya Tati itu Suroto itu juga bukan manajer lagi, KTT-nya tambang. Di sini? Karena, dulu di Tambang Damai keliling Mbak, karena beliau dari UPN kan. Dulu kan insinyur bukannya ST. Insinyur tambang itu yang bungsu. Alhamdulillah. Saya sendiri juga alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Allah ngijabahi, mudah-mudahan sehat dan saya bisa berjuang untuk seluruh Bontang, warga Bontang, Pak. Itu doain aja. Ya. Oke. Baik, Pak Sumardi, kalau saya melihat di kantor DPRD, apa yang ada di benak seorang Pak Sumardi saat itu, apa ya yang terbayang-bayang di kantor DPRD itu seperti apa sih gitu kok Bapak pengen banget ke situ gitu? Ya saya gini dulu, ini cerita real yang saya sampaikan. Saya nginjek di DPRD itu, masuk di kantor DPRD itu dulu karyawan kami itu pernah mengadu ke Komisi 1. Nah setelah itu saya dipanggil sama Komisi 1, ya itulah saya tahu di situ ada meja tulisannya manajer Palma Sumardi itu. Di situ saya istilahnya sharing lah antara Komisi 1 dengan saya, karena ada laporan karyawan saya itu mengadu ke DPRD bahwa beliau itu kontrak udah habis, segala haknya semua udah dikasihkan. Kan namanya kontrak kan 2 tahun Mbak. Cuma ya mohon maaf karena semua karyawan itu kan semuanya nggak sama, ada yang konditinya lah. Itu kan penilaiannya kan dari pertama saya, kedua di bawah saya ada namanya kapten kapal itu semua. Ya gitu. Ya mungkin kondisinya kurang baik, seorang kapten laporan, Pak ini gini. Akhirnya nggak saya perpanjang. Nah, tapi semua haknya itu udah saya kasihkan. Tapi beliau masih nuntut. Ya itulah saya tahu di DPRD itu, di kantor DPRD saya di situ juga berdoa, ya Allah. Beginikah kantor wakil rakyat itu sebaik ini kah? Saya berdoa itu. Waktu itu tahun 2014, Mbak. Oh ya. Ya. 2014. Itu saya jadi ke sana itu karena dipanggil. Iya, dipanggil Komisi 1. Mau dengar pendapat itu ya. Iya, mendengar pendapat. Kenapa? Kok ini? Ya saya bilang ini masalahnya ini Pak Dewan yang terhormat gitu. Saya masih ingat itu. Waktu itu yang dengar pendapat itu diketuai oleh Pak Maming, sama Pak Abdul Malik, sama Pak Agus Haris. Saya masih ingat itu. Itu. Oh ya, Komisi 1 ya Pak ya? Iya, waktu itu. Oke, itu membuat Pak Sumardi jadi bagaimana kalau saya duduk juga di situ gitu ya Pak ya? Betul Pak, saya berpikir gimana ya caranya ya dengan niat hati yang tulus itulah saya bismillah, saya menyalonkan anggota DPRD Kota Bontang, Dapil Bontang Utara. Tapi perjuangan kami juga dibilang berat juga berat, Mbak, karena saya selama 6 bulan full nggak tidur. Paling 2 sampai
2 jam sampai 3 jam Mbak Pam. Yaitu semalam itu bisa 4 sampai 3 kali saya datengin sedulur Sumardi itu. Nanti kalau dari Guntung ke BK kadang-kadang ke Bontang Baru gitu. Keliling terus selama 6 bulan. 6 bulan terus. Saya juga punya acara setiap malam Sabtu. Orang-orang beliau-beliau itu saya undang ke sini selama 6 bulan. Jadi gitu. Setiap hari Sabtu pasti saya undang. Ngumpul ya. Iya, ngumpul sambil nonton proyektor saya pasang di sini ya, sambil ngopi, sambil makan apa adanya. Kacang, jagung, tela itu. Di sini ya. Di situ akhirnya orang juga mengukur orang ini kayaknya layak ini dijadikan. Akhirnya ya alhamdulillah. Karena kami juga hidup juga biasa aja Mbak, nggak perlu apalah. Ya mengalir lah. Tidak perlu gengsi-gengsi, tidak perlu malu-malu. Karena intinya didikan dari orang tua satu Mbak. Jangan janji kalau nggak bisa seperti KPD ya. Jangan membohongin. Itu. Kalau ngomong juga ya itu pokoknya bikinlah teman-teman dulur-dulurmu itu bikinlah bahagia itu. Itu. Jadi alhamdulillah walaupun ya kata orang kalau muka saya kan agak sangar Mbak, tapi hati saya insya Allah, karena Mbak Rama juga jarang ketemu saya. Insya Allah. Hatinya selembut salju ya Pak insya Allah ya. gitu. Makanya kemarin sidang tak bikin lawak itu di paripurna itu. Ketawa-katawa, bahkan ada orang WA itu sekalinya Pak Taufikur Rahman. Pak Marty kalau bisa dibikin gitu terus Pak. Malah ada bercandaannya kan Pak, biar tidak sepaneng orang-orang di rapat. Ya bener, saya itu aja. Oke, Pak, kalau dari target sendiri seorang Pak Sumardi nanti seandainya menjadi anggota Dewan sampai 5 tahun ke depan Pak, apa yang menjadi target? Ya pertama saya akan mengabdi untuk masyarakat Bontang dulu. Insya Allah selama 5 tahun ini mudah-mudahan kami sehat, saya sehat dan saya bisa menjalankan amanah dengan baik karena saya juga bertanggung jawab kepada khususnya Bontang bagian utara, tapi umumnya semua karena ini kan udah anggota Dewan. Betul. Jadi nggak ada utara, barat, selatan Mbak Rama, semua Bontang semua. Karena gitu. Sudah terpilih. Iya terpilih dan saya mewakili seluruh Bontang. Itu. Jadi target saya nanti ya pelan-pelan sambil silaturahmi ke seluruh warga Bontang apa yang perlu diprioritaskan di daerah mana itu. Alhamdulillah kalau banjir kan udah berkurang ini. Mungkin nanti infrastruktur mungkin. Infrastruktur ini kayaknya belum rata. Tapi kemarin selama keliling itu Pak Sumardi apa yang menjadi aspirasi masyarakat ke Pak Sumardi? Saya kemarin nggak janji Mbak, cuma ya kemampuan saya anggota Dewan kan tahu, cuma mengesahkan, monitor untuk seluruh anggaran, dan intinya yang punya kuasa itu eksekutif. Kalau DPRD itu kan monitor, mengusulkan, mengawal. Ya mudah-mudahan dengan kerjasama antara eksekutif sama legislatif ini bisa baik, akhirnya menikmati seluruh warga Bontang, Mbak Rama. Iya gitu. Betul. Intinya kita ini komunikasi antara eksekutif sama legislatif itu yang baik gitu aja. Kalau kita dijalin dengan baik, silaturahminya baik, insya Allah lah semuanya akan dinikmati hasilnya seluruh warga Bontang Mbak. Betul. Gitu. Tapi saat itu apa yang menjadi kekhawatiran seorang Pak Sumardi saat berjuang? Kan pasti namanya 6 bulan full sudah melakukan keliling lah kemana-mana gitu-gitu Pak. Apa yang masih menjadi kekhawatiran saat itu? Ya namanya juga cita-cita itu saya bukan anu sih Mbak. Saya optimis sih bahwa saya sudah setelah melangkah itu kemana itu saya sudah ada ya istilahnya feeling lah. Mungkin ya semuanya itu manusia itu punya keyakinan itu kan ada ya setengah, kadang-kadang kurang yakin. Kalau saya yakin, yakin Mbak, 100% saya yakin. Yakin jadi atau iya yakin? Jadi, saya udah itu, saya yakin. Karena saya juga punya feeling insya Allah jadi saya. Karena waktu itu selama saya keliling kemana-mana itu, alhamdulillah
simpatisan atau yang mengusung, yang mendampingi Sumardi, walaupun cuma lewat WA, lewat telepon itu langsung datang banyak, Mbak. Mulai dari Guntung, Lutuan, Ya. itu Buntang Baru, Telia, Gunung Le, terus BK, Buntang Kuala, itu api-api itu alhamdulillah. Jadi saya optimis, nggak khawatir lah, Iya. karena sesuai dengan keyakinan saya. Saya berbuat baik, insya Allah akan dibalas. Walaupun ya mohon maaf Mbak Rama, mohon maaf ini Iya. isu hoax yang nyerang saya itu, wah pokoknya itulah namanya pilek. Iya. Tapi saya santai aja, santai dan saya yakin optimis gitu. Oke, baik. Saya ingin sharing ini dengan Pak Sumardi soal bagaimana Bapak menyikapi masyarakat yang saat ini apa-apa adalah uang, apa-apa uang. Itu kalau menurut Pak Sumardi kemarin waktu mencalonkan diri, apakah memang uang adalah segalanya buat pendukung-pendukung Bapak kemarin? Ya, itu tergantung kembali ke masing-masing. Kalau bahasa politiknya tuh pragmatis ya itu. Pragmatis itu orang itu di Buntang itu masa bodoh. Jadi siapa yang pokoknya kan jobnya masing-masing, ada yang bekerja, ada yang siapa yang ngasih uang itu mungkin, tapi itu bukan segalanya. Tapi alhamdulillah saya dengan pendekatan silaturahmi itu juga banyak suara yang sebagian nggak pakai uang. Tapi rata-rata kemarin tuh memang lain daripada yang lain, Mbak. 2024 kemarin tuh rata-rata pakai memang itulah uang ya Pak uang. Tidak bisa dipungkiri itu ya Pak ya. Jadi pemikirannya dia itu pokoknya saya nggak mau mikir pusing-pusing siapa yang ngasih uang, saya pilih. Itu rata-rata itu. Itu namanya kalau bahasa politiknya pragmatis ya. Iya. Itu. Oke. Itu Mbak Rama. Oke, berarti saat itu bisa saya bilang Pak Sumardi juga banyak ya yang harus dikorbankan saat itu ya. Enggak, ya lumayan. Kalau itu sih tergantung sih penilaiannya masing-masing. Iya. Oke, baik. Kalau saya berbicara tentang Pak Sumardi ini kan sangat aktif ya di paguyuban, apalagi paguyuban Bapak sendiri di Sragen. Apakah dari sedulur-sedulur di paguyuban sendiri saat itu memberikan dukungan yang sepenuhnya gitu untuk Pak Sumardi? Kalau wilayah utara, Mbak, ya insya Allah mungkin kalau di persentase itu 75% sedulur Sragen tuh memilih saya. Tapi kan ya mohon maaf karena ada pegawai negeri itu kan harus taat sama atasan. Betul. Ya kan? Itu tidak saya pungkiri karena beliau kan harus ngikuti atasan. Betul. Itu. Jadi saya nggak munafik, ya mungkin 75% orang Sragen orang Sragen yang domisili di utara insya Allah milih Sumardi. Tapi kalau yang lainnya itu kan ya saya bukan itu udah real sih. Karena bahkan jangankan cuma keluarga paguyuban, keluarga satu kandung aja kadang-kadang bisa ada di Buntang, bisa beda pilihan gitu Mbak Rama. Ya. Gitu. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita Pak ya. Namun saya ingin jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Sumardi, namun sesaat lagi tetaplah di Bincang Parlemen. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Rahmat Alita di program Bincang Parlemen. Kita lanjutkan obrolan kita bersama Bapak Sumardi. Baik, Pak Sumardi, menjadi anggota Dewan menurut Pak Sumardi sendiri apakah pernah terbesit atau saat itu pernah menjadi cita-cita Pak? Terbesit enggak, cita-cita enggak juga. Cita-cita saya itu pilot dulu, Mbak. Jadi di rapot itu tulis pilot, tapi akhirnya juga enggak jadi. Saya setelah mengamati, setelah ikut waktu itu masuk ke partai, terutama waktu itu di PKB. Nah di situ saya baru punya
punya angan-angan atau cita-cita Mbak Rahma. Oh, berarti saat itu waktu masuk PKB hanya masuk? Iya, masuk aja. Oh, Saya masuk gitu aja, nggak ada. yang penting ikut partai Iya, gitu ikut aja ya partai Pak. gitu. Setelah saya amati katanya anggota dewan itu susahnya masuk, yang penting dapat suara banyak, insya Allah bisa terpilih gitu. Akhirnya di situ saya punya cita-cita, punya keinginan, ya insya Allah lah. Saya juga teman saya di Muntang banyak, sedulur Sumardi banyak. Kalau memang Allah meridhoi, merestui, ijabai, insya Allah bisa terpilih. Akhirnya di PKB yang last minute saya mau resign, mundurkan diri itu, saya punya cita-cita. Udah, saya tak masuk. Akhirnya masuklah. Landing, akhirnya tambuhlah. Saya akhirnya kandarnya di Partai Demokrat itu, Mbak. Ya disitulah kami terus memicu keinginan saya supaya bisa duduk atau bisa menjadi anggota dewan. Itu Mbak Rama. Oke. Target Pak Sumardi nanti setelah ini kan sudah beberapa kali ngantor ya. Apa yang pas nanti sudah mendapat pokok pikiran dari duduk di kursi dewan, apa yang pertama kali ingin Pak Sumardi lakukan? Ya, intinya kami akan berbuat baik untuk terutama pemilih kami. Itu prioritas itu. Itu kan udah logis lah, pemilih kami. Agar bahwa kami ini benar-benar memperjuangkan warga Bontang khususnya. Tapi ya mohon maaf sebelumnya, kami tetap akan prioritas ke pemilih kami dalam hal ini di Bontang Utara gitu Mbak Rama. Oke. Gitu. Apa yang akan segera dilakukan Pak? Ya karena ini kan kemarin itu kami udah berbincang-bincang dengan Sekwan sama sesama anggota DPRD. Kami mempunyai apa ya istilahnya, mempunyai budget atau pokir itu nanti informasinya baru 2025. Ya, karena perubahan, Mbak. Betul ya. Itu. Ya, maksud saya di anggaran 2025 nanti apa pertama yang ingin diwujudkan oleh Pak Sumardi? Ya, insya Allah saya bukan, karena saya juga belum tahu bakalan berapa gitu ya, ya, di DPRD itu nanti sistemnya kayak apa, bagaimana saya belum tahu. Nanti kami pelajari dulu. Intinya kami prioritaskan dulu untuk warga Bontang. Dalam ini Bontang Utara dan umumnya Bontang, seluruh Bontang, Bontang Barat, Bontang Utara, dan Bontang Selatan. Tapi kalau saya mau istilahnya, kalau Mbak Rahma menanya apa prioritaskan, saya belum bisa menjawab. Belum tahu ya. Ya karena kami belum regulasinya nanti seperti apa yang kita jalankan nanti. Gitu. Oke, kalau saya bertanya komisi Pak, apa komisi yang ingin digabung sama Pak Sumardi? Kami kemarin minta tolong, ya sudah sharing sama, kan ini ada namanya ketua DPRD, ada wakil, dan komisi itu kan cuma ada 3, komisi 1, komisi 2, sama komisi 3. Kalau komisi 1 itu menangani tentang ya pendidikan termasuk karyawan. Kalau komisi 2 itu Banggar, bagian anggaran. Komisi 3 itu infrastruktur dan semua. Ya kalau bisa insya Allah, kalau memang teman-teman dan Allah menjabai, saya bisa ditempatkan, saya minta komisi 2 karena ingin monitor anggaran di Muntang ini supaya tepat sasaran gitu. Oke. Kalau Pak Sumardi melihat program-program pemerintah yang sudah berjalan saat ini, Pak, apa yang ingin seorang Pak Sumardi masuk ke situ dan berkontribusi di situ, Pak? Ya nanti saya harus kerjasama sama eksekutif, Mbak, dalam hal ini wali kota, wakil wali kota, yang memberikan masukan, saran, ya sharing, gimana supaya Bontang ini benar-benar bisa dinikmati seluruh warga Bontang. Tuh, kalau kami kan terbatas, Mbak. Regulasinya kan tertentu aja, cuma monitor, mengesahkan anggaran, semuanya itu tergantung kembali lagi ke eksekutif, Mbak. Karena yang punya wewenang di Bontang ini eksekutif.
Tapi selama Pak Sumardi melihat dan tinggal di Kota Bontang, apa yang selalu menjadi apa ya? Aku ingin nanti yang ini begini, gitu-gitu, Pak? Iya, ya intinya terutama ini kan ada masalah banjir kemarin, tapi Betul. alhamdulillah ini sudah sebagian sudah bisa ditanggulangi. Ya supaya nanti banjir itu tidak terjadi lagi, Ya. kita monitor, Pak. Daerah mana yang masih kena banjir, Ya. itu perlu diprioritaskan. Ya kami nanti lapor sama dalam ini wali kota dan wakil wali kota. Itu. Sementara ini alhamdulillah sebagian sudah berkurang lah untuk banjir, Mbak. Betul. Itu aja. Tentunya warga Bontang ini gampang aja, Mbak. Dan enak dia dalam ini pandangan saya pribadi ya. Enak diajak komunikasi. Intinya apa yang dimauin masyarakat Bontang ini jangan dikecewakan itu aja. Betul. Diprioritaskan lah. Ya kalau banjir memang fokus dulu ke banjir. Kalau masalah perlu air, karena dalam ini kan air ini kurang bagus ini. Masukan dari warga Bontang ini. Airnya ini kan untuk masyarakat ini kurang merata dan kurang bagus. Dikonsumsi, gitu. Itu kan cuma masalah teknik aja. Kalau kami ada niatan baik dan benar-benar berbuat baik, gampang aja, Mbak, itu. Benar. Itu. Insya Allah itu aja. Kalau dalam hal ini saya lihat kan kalau listrik oke, sudah merata semua. Ini kayaknya cuma air aja. Air dalam hari ini PDAM, Mbak. PDAM nanti gimana supaya benar-benar bisa supply air itu seluruh Bontang ini bisa merata dan hasilnya bagus gitu, Mbak. Itu. Kalau dari Pak Sumardi sendiri masukan apa untuk yang sudah ada ini, Pak? Kan Bapak menyoroti bahwa air belum bagus gitu. Itu kalau dari Pak Sumardi harus seperti apa sih gitu, Pak? Ya intinya kalau kami punya pendapat air itu diprioritaskan dulu karena setelah saya silaturahmi ke seluruh warga Bontang, ini kendalanya air, gitu. Air kurang lancar dan kurang kadarnya juga masih katanya masih keruh, ada asam ya. Iya. Itu. Nanti ada rencana itu mau dibikin sumur, Mbak, itu. Dibikinkan sumur, dam lah untuk menyaplai air dari atas ke warga Bontang sini. Istilahnya bendungan nanti di situ. Rencana itu. Ya mudah-mudahan rencana bisa. Yang dari air tambang itu seperti apa, Pak? Itu kan nanti ditampung dulu, dibikinkan waduk atau dam di situ. Setelah itu mengendap, habis itu diolah, dimasukkan ke PDAM, baru diolah menjadi air minum atau untuk konsumsi rumah tangga. Oke, Pak Sumardi. Seperti yang kita tahu bahwa Pak Sumardi ini kan di Dewan masih baru-barunya ya, masih seger-segernya ini masih pemikirannya belum campur aduk gitu, Pak ya, karena belum 5 tahun ke depan ini masih dibaca-baca sama Pak Sumardi. Nah, Pak, kan tidak kita pungkiri ya, masyarakat yang punya aspirasi ke ke Pak Sumardi itu mempercayakan semuanya ke Pak Sumardi itu. Nah, apa yang menjadi rencana seorang Pak Sumardi seandainya masyarakat ada yang merasa kecewa ataupun kemarin ngomongnya begini, akhirnya kok begini, gitu, apa antisipasi dari seorang Pak Sumardi? Ya kita makasih Mbak Rama, kita berbuat baik untuk masyarakat. Tapi namanya manusia itu tidak ada yang puas. Tapi minimal kita berbuat baik, kita tunjukkan dan sifat kita tidak akan saya rubah walaupun sekarang ya alhamdulillah udah menjadi anggota dewan. Tapi tetap silaturahmi, membantu masyarakat semaksimal mungkin, semampu saya sebagai anggota dewan, karena anggota dewan kan wakil dari rakyat, Mbak. Betul. Dari masyarakat. Itu. Kalau namanya manusia itu nggak ada yang puas. Kata pepatah, punya mobil 5 masih minta lagi, minta selosin. Itu. Tapi itu wajar. Tapi intinya saya akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan kami tidak akan merubah sifat saya yang setelah menjadi anggota dewan walaupun sebelum menjadi anggota dewan. Sama saja gitu, saya bikin sama. Dan jangan sungkan-sungkan, memang saya punya karakter ya begini, Sumardi, jangan sungkan-sungkan pokoknya. Itu aja.
Jadi kalau yang belum kenal mungkin ya tanda tanya, tapi alhamdulillah kalau setelah kenal ya saya bukan memuji diri saya. Alhamdulillah responnya banyak yang suka karakter yang tidak dirubah itu. Jadi karakter tidak nanti Tidak terus sombong gitu ya ya Pak ya. mentang-mentang jadi anggota dewan aja setelah tutup kaca, Ya, negur nggak mau, itu bukan ya, sifatnya Sumardi, Mbak Rama. ya. Itulah ajaran dari orang tua kami. Baik. Satu, jangan bohongi orang, jangan sombong, yang ramah itu. Karena mohon maaf Mbak Rama, kami ini keluarga asli dari Jawa itu. Jadi etika sopan santun itu tetap kami junjung tinggi ya Pak iya, ya. itu. Oke, baik, harapannya Pak Sumardi nih setelah jadi anggota dewan nanti kepada masyarakat Puntang tentunya yang sudah mendukung Pak Sumardi kemarin. Oh, harapannya ya saya sama sedulur Sumardi yang udah milih Sumardi jangan khawatir, dan kita buktikan kayak kemarin bapak-bapak semua sedulur Sumardi waktu pelantikan, saya juga nggak mempunyai cita-cita, spontanitas semua, bahkan yang datang di sana itu ratusan Pak. Bahkan saya juga nggak ngira saya turun dari mobil kok disambut sama kuda lumping di atas itu. Saya juga itulah spontanitas mungkin. Cuma nanti cara membalasnya saya juga masih mempunyai istilahnya utang budi lah Mbak Rama. Itu spontanitas itu idenya yang sedulur Sumardi itu. Begitu saya turun dari mobil, diarak pakai kuda lumping turun dari depan. Bahkan sedulur Sumardi itu berangkat dari sini kurang lebih pertama kan cuma 180. Akhirnya yang naik motor, yang naik mobil ketemu di sana. Iya, di sana itu. Yaitu harapan saya ya nanti kita benar-benar berjuang bersama sedulur Sumardi. Kita mohon petunjuk karena saya juga mempunyai mata terbatas cuma 2 aja karena wilayah Puntang juga luas. Karena kami masih mempunyai grup namanya grup sedulur Sumardi, Mbak. Itu. Jadi grup itu ada 2, saksi kemarin di DPS sama grup sedulur Sumardi. Itu kalau ada apa-apa pasti ya mohon maaf, walaupun di daerahnya itu ada orang meninggal, kematian tetap langsung WA. Takziah, tapi tetap alhamdulillah selama ini ya kita respon baik Mbak. Gitu. Oke, baik. Kalau seandainya ini Pak perjalanan menjadi anggota dewan, suatu saat ada warga yang akhirnya mengadu ke Bapak butuh ini butuh itu, bagaimana Bapak menyikapi? Ya kita berikan penjelasan yang baik, dan kalau kita mampu ya harus kita tolong, memang itu istilahnya cita-cita hidup itu gitu Pak, saling menolong gitu. Tapi kan kita juga terbatas Mbak, terbatas kemampuan kita. Intinya kami wakil rakyat dari Bapak Ibu semua warga Puntang, kita siap untuk bekerja sama, membantu. Tapi kan semuanya ini perlu proses membantunya. Karena kami juga kemampuan di DPR itu terbatas kan Mbak Rahma. Itu. Oke, baik, yang terakhir Pak Sumardi, sudah diketok palu nih kalau Pak Sumardi sah menjadi anggota dewan Pak. Bagaimana perasaannya? Bangga nggak Pak? Yang jelas gini Mbak, kami keluarga besar namanya Sumardi Sawal itu bahagia, bangga. Dalam hal ini ada satu keluarga yang namanya Sumardi bisa terpilih menjadi anggota dewan. Itu bangganya di situ. Dan kedua, pesannya setelah nanti dilantik atau setelah duduk di anggota dewan, jangan merubah sikap itu. Tetap Sumardi ya Sumardi gitu. Jangan merubah sifat, jangan kata orang Jawa, jangan sombong, jangan angkuh gitu. Insya Allah begitu Mbak Rahma. Baik, terima kasih Pak Sumardi atas waktunya sudah berbagi cerita dengan PKTV dan juga masyarakat Kota Puntang. Tentunya apa yang menjadi harapan masyarakat Puntang salah satunya berada di pundaknya Bapak Sumardi. Semoga sehat selalu dan sukses Pak ya. Amin. Baik, terima kasih. Amin. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Pak Sumardi. Kita dukung terus ya Pak Sumardi di kursi parlemen. Semoga apa yang menjadi harapan dari masyarakat
bisa terwujud dari tangannya dan pemikirannya Bapak Sumardi. Amin. Baik, saya Rahmatalita beserta kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya dengan anggota DPRD Kota Bontang lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.